irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tetapi irkam ma'ana, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan bagian idgham yang ketiga, yaitu idgham mutajanisain. Baik, kita bersama-sama perhatikan di papan tulis ini. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal, au yakuna tafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisain. Cukup sampai sini ya. Untuk yang ketiga, idgham yang ketiga, jika kita au yakuna tafaqa, jika kita menemui ada dua huruf ittafaqa, sama di mananya? Fi makhraji, sama di dalam makhrajnya. Dunas sifati huqiqa, tetapi berbeda di dalam sifatnya. Jadi dua huruf makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Bil mutajanisaini, maka kita kasih nama idgham mutajanisain. Terus ini ada hukum yang baru. Summa in sakan awalu kulli fas-saghira samian. Jika kita menemui ada dua huruf, yang huruf pertamanya sukun, yang huruf keduanya berharokat, maka diberi nama boleh fas-saghira samian, maka boleh diberi nama idgham shaghir. Au harrikal harfani fi kullin faqul kullun kabiru wafhamanhu bil musul. Artinya kurang lebih, jika kita menemui ada dua huruf yang berdekatan, dua-duanya berharokat, maka itu dinamakan idgham kabir. Penjelasannya insyaallah nanti akan saya jelaskan ya. Sekarang saya akan menerangkan dulu bagian idgham yang terakhir, yaitu idgham mutajanisain. Karena kita udah ketahui ya, idgham itu terbagi menjadi tiga bagian: idgham mutamasilen, idgham mutaqariben, dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Apa ta'rifnya atau apa definisinya dari idgham mutajanisain? Yaitu huwa ma tahada makhrajan wakhtalafa sifatan. Huwa ma tahada. Jadi ta'rif dari idgham mutajanisain adalah huwa ma tahada makhrajan wakhtalafa sifatan. Artinya huwa ma tahada makhrajan wakhtalafa sifatan. Artinya di mana-mana ada huruf dua, makhrajnya itu sama satu tempat, wakhtalafa dan berbeda sifatan di dalam sifatnya. Contoh, misal irkam ma'ana. Irkam ma'ana yu'adzib. Ya, satu aja ini. Ini aja ya. Misalkan ini yang dijadikan contoh, irkam ma'ana. Masih ingat ya, di dalam idgham itu huruf yang awalnya sukun, huruf yang keduanya berharokat, dan harus ada tanda tasjidnya yang artinya diidghamkan. Ini yang dijadikan contoh, huruf ba dan huruf mim. Huruf ba itu dan huruf mim, hurufnya itu berbeda. Yang ini ba, yang ini mim. Hurufnya memang berbeda. Tetapi walaupun ini ba dan mim hurufnya berbeda, tetapi makhrajnya sama.
satu tempat, satu rumah. Berarti diibaratkan kalau di rumah ba dan mim ini adik kakak ya, tapi berbeda gitu, tetapi adik kakak sehingga satu rumah. Ba dan mim itu hurufnya berbeda tetapi rumahnya sama. Ba dan mim itu rumahnya bainas syafatain, tempatnya bainas syafatain, makhrajnya bainas syafatain. Sedangkan makhraj yang keluar dari bainas syafatain antara dua bibir kita, artinya bainas syafatain itu ada 3, wawu, mim, dan ba. Sehingga walaupun berbeda huruf tetapi sama satu rumah atau satu tempat atau satu makhraj ya, sehingga ini dikatakan idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen sama dalam satu tempat tetapi berbeda sifatnya. Walaupun satu rumah tetapi ba dan mim ini mempunyai sifatnya masing-masing, mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu. Adik kakak mempunyai sifat yang sama atau tidak? Oh tentulah, walaupun adik kakak tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Diibaratkanlah seperti itu. Jadi untuk idgham mutajanisen sama makhrajnya berbeda sifatnya. Misalkan untuk yang belum mengetahui akan pembagian dari makhraj, yang belum mengetahui pembagian dari sifat, menurut saya ini agak cukup kesulitan ya di idgham mutaqariben dan juga idgham mutajanisen. Tidak apalah, yang penting kita betul cara pengucapannya, yang penting betul cara pelafalannya. Jadi walaupun kita belum mengetahui perbedaan dari idgham mutaqariben dan idgham mutajanisen, yang penting betul cara pelafalannya. Cara yang betul pelafalannya, masih ingatkah ciri dari idgham? Apa? Tasjid ya. Sehingga jangan bingung-bingung kalau kita di dalam Al-Quran bertemu ada tasjid, berarti ini adalah ciri dari idgham. Artinya idgham itu apa? Dimasukkan huruf yang apa? Dimasukkan huruf yang ba ini kepada huruf yang mim, sehingga ba-nya tidak nampak terdengar oleh kita walaupun di dalam tulisannya ada ba ya, tetapi karena ini diidghamkan kepada huruf mim sehingga ba-nya tidak nampak. Jadi cara pembacaannya ini yang salah. Irkab ma'ana, ba-nya walaupun ini huruf ba itu huruf qalqalah, tetapi kita tidak boleh mengkolkolahkannya. Karena apa? Karena ini kan ada tasjid. Karena di dalam aturan tajwidnya harus dimasukkan gitu. Jadi bukan irkab ma'ana, yang betul irkam ma'ana. Kita masukkan ba kepada huruf mim. Tetapi untuk contoh yang ini tidak hanya sekedar diidghamkan saja, kita juga harus mendengungkannya. Karena apa? Karena mimnya itu kan bertasjid. Sedangkan pernah saya singgungkan di video yang sebelumnya bahwa huruf gunnah musyaddad itu ada 2, yaitu nun dan mim yang bertasjid. Jika kita menemukan ada nun dan mim yang bertasjid, maka kita membacanya harus mendengungkannya. Jadi seperti di contoh ini, irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tetapi irkam ma'ana, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Baik, kita lanjutkan terus di dalam nazam ini dikatakan sumain sakan awwalu kulli fasghir samian au hurrikal harfani fi kullin fakul kulun kabir wafhaman hubil musul. Artinya yaitu di dalam idgham mutamatsilan, mutaqriban, mutajanisen, satu persatu itu idgham terbagi menjadi 2 bagian. Ada idgham shaghir dan juga ada idgham kabir. Ya, dari idgham mutamatsilan, idgham mutaqariban, juga idgham mutajanisain.
Ini satu satuan dari idgham mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisen terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan idgham shaghir dan juga ada yang dinamakan idgham kabir. Itu ya, kabir dan shaghir. Di mana adanya idgham shaghir itu sukunul awal taharrukus sani. Sukunul awal taharrukus sani artinya sukun yang awal, sukun huruf yang pertama, taharrukus sani diharkati huruf yang kedua. Sedangkan kalau idgham kabir itu dimana kita menemui ada dua huruf yang berharokat sama gitu ya, berharokat, dua huruf berharokat dua-duanya. Misalkan contoh di dalam idgham mutamatsilan yang shogir dulu ya. Misalkan lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Misalkan contoh yang mutaqariban, qur rabbi. Misalkan contoh yang mutajanisen, irkam ma'na. Nah, tadi kan dikatakan yang dinamakan idgham shogir sukun huruf yang pertama. Mana sukunnya? Ini sukun huruf yang pertama. Ini sukun huruf yang pertama. Ini juga sukun huruf yang pertama. Taharrukus sani, yang huruf keduanya kita kasih harokat. Mana huruf yang kedua? Ini huruf yang kedua. Ini huruf yang ke-1. Ini huruf yang kedua. Ini huruf yang kedua. Ini ada harokatnya. Ini huruf yang kedua ada harokatnya. Ini huruf kedua juga ada harokatnya. Jika kita menemukan ada sukun haraf yang pertama berharokat haraf yang kedua, maka ini juga boleh kita katakan hukumnya idgham shaghir, artinya idgham kecil ya. Kalau idgham kabir di mana kita menemui ada dua huruf yang berharokat, tetapi ini hanya sebatas pemahaman saja buat kita. Karena apa? Karena sebetulnya idgham kabir di dalam riwayat Hafs mungkin kita tidak akan dapat menemukannya, karena tata cara idgham kabir hanya ada di dalam riwayat yang lain, tidak ada di dalam riwayat Hafs. Akan saya beritahu ini hanya sebagai wawasan buat kita ya. Contoh misalkan idgham kabir di dalam idgham mutamatsilan. Tarif dari idgham mutamatsilan kan di mana-mana ada dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan cara penulisannya seperti ini. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi. Misalkan kalau diwasolkan kan Maliki ya, Ar-Rahimi Maliki gitu. Misalkan mau kita wasolkan. Coba di dalam Ar-Rahimi Maliki kita kan menemukan ada dua huruf yang sama, yaitu huruf mim dan huruf mim. Huruf mim yang pertama berharokat, huruf mim yang kedua juga berharokat. Berarti ini dinamakan idgham mutamatsilan. Yang kedua contoh idgham mutaqariban yang kabir. Idgham mutaqariban ta'rifnya yaitu di mana-mana berdekatan huruf dua makhraj tetapi berbeda sifatnya. Misalkan contoh lam dan ro. Di dalam Al-Qur'an ada lafaz seperti ini. Qala rabbi. Qala rabbi. Coba perhatikan, ini ada lam dan juga ada huruf ro. Jika kita perhatikan di dalam makhrajnya, lam dan ro itu berbeda makhrajnya, tetapi berdekatan dan juga sifatnya pun berbeda, sehingga ini dinamakan idgham mutaqariban.
Ini contohnya untuk contoh idgham kabir. Karena apa? Karena dua hurufnya berharokat. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua juga berharokat. Contoh yang ketiga, idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen itu satu tempat di dalam makhraj tetapi berbeda di dalam sifat. Contoh ba dengan mim. Yu'adzibu may yasha. Yu'adzibu may yasha. Coba tuh lihat, diperhatikan. Di dalam yu'adzibu may yasha ada ba berdekatan dengan huruf mim. Sedangkan ba dan mim itu satu makhraj tetapi berbeda sifat. Satu makhraj tetapi berbeda sifat. Nah, sedangkan ini termasuk ke idgham kabir karena dua huruf berharokat. Berenhala terus ya? Oh. Nah, ini contoh untuk idgham kabir karena dua huruf berharokat. Huruf yang pertama berharokat doma, huruf yang kedua berharokat fathah. Sehingga cara pembacaannya, tetapi bukan di riwayat Hafiz ya, bukan di riwayat kita yang setiap hari membaca, ini ada di dalam riwayat pembacaan yang lain. Cara pembacaannya seperti ini. Ar-Rahim Maliki Qarrabbi, bukan qala rabbi tetapi qarrabbi. Yu'adzim may yasha, bukan yu'adzibu may yasha tetapi yu'adzim may yasha, begitu ya. Jadi untuk idgham kabir hanyalah sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas wawasan saja buat kita ya. Tetapi kalau untuk di riwayat Hafiz hanya berlaku idgham shaghir saja. Apa tarif dari idgham shaghir? Sukunul awal taharrukus tsani. Sukun huruf yang kedua berharokatlah huruf yang sukun huruf yang pertama, berharokatlah huruf yang kedua. Begitu mungkin untuk penjelasan idgham mutamatsilin, idgham mutaqarriban dan juga idgham mutajanisen sudah lengkap saya jelaskan ya. Ini untuk kaidahnya idgham mutajanisen dari sini ya. Au yakuna tafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisen. Sampai di sini kaidahnya. Ini untuk pembahasan idgham shagir dan juga idgham kabir sampai bil musul ini. Baik, alhamdulillah saya sudah beres menyampaikan tentang pengertian idgham mutamatsilin, mutaqarriban dan mutajanisen. Mudah-mudahan di dalam pembelajaran ini kita semakin pandai ya. Kita semakin menambah ilmu sehingga kita lebih fasihat di dalam tata cara pembacaan Al-Qur'annya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.